Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamzani Fikri. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Ini ingin menjelaskan atau menjawab pertanyaan tentang yang diberikan oleh dosen, yaitu materi UAS. Ya, langsung saja kita bahas. Ya, nomor 1. Mengapa pentingnya siklus hidup pengembangan dalam sistem informasi? Karena siklus hidup pengembangan ini merujuk pada pengembangan sistem yang ada pada perangkat lunak, yang merujuk pada komputer, serta pengembangan sistem-sistem yang merujuk pada suatu sistem komputer pada perangkat lunak, ya, yang terdiri dari atas perencana, analisis, desain, implementasi, serta uji coba dan pengolahan pada maintenance pada komputer tersebut. Nomor 2, perbedaan sistem manual dengan sistem CBS. Sistem manual ini masih menggunakan pembukuan, yaitu dengan ditulis tangan. Sedangkan sistem CBS ini sudah terkomputerisasi, sudah menggunakan sistem atau programmer sebutnya lah. Jadi kalau sudah menggunakan sistem CBS ini bisa menghemat waktu, bisa menghemat biaya pengeluaran untuk biaya lembur karyawannya sendiri. Sedangkan sistem manual ini prosesnya bisa begitu lama, bahkan bisa lembur kalau banyak tugasnya. Contoh sistem informasi eksekutif, salah satu contohnya adalah semua data yang berhubungan dengan penerimaan pimpinan eksekutif. Data tersebut sangat berguna dalam penyusunan CSF atau pabrik sukses kritis. Informasi tersebut harus berupa data jangka pendek yang berubah menjadi ekstrim. Untuk informasi eksternal yang dibutuhkan oleh eksekutif, data pelanggan, pasar, pemasok, dan pemasok. Susunan informasi juga harus teratur dan spesifik, sehingga dapat dengan mudah menyusun strategi yang dapat kelangsungan hidup perusahaan. Dari penjelasan tersebut, pemimpin eksekutif dapat dikatakan bahwa dia memegang bertanggung jawab penuh atas yang dia tentukan keputusannya. Nomor 4, otomatisasi perkantoran dan manfaatnya untuk transformasi sistem informasi. Sebelumnya, apa sih itu sistem otomatisasi perkantoran? Otomatisasi perkantoran itu adalah pergantian tenaga pekerja dengan tenaga mesin. Jadi pekerjanya itu tidak memerlukan pengawasan atas kerjanya. Nah, pekerjaan ini menggunakan alat bantu elektronik sehingga dapat memudahkan komunikasi antar perusahaan dengan pekerja. Dan apa sih manfaat otomatis perkantoran ini? Menjelaskan pekerjaan kantor ini dapat lebih cepat dan lebih efektif, tentunya mengurangi kebutuhan staf, terus akan tempat pekerjanya yang lebih kecil dan tidak memerlukan sedikit tempat untuk menyimpan data, dan beberapa orang dapat memperbarui data secara bersamaan dalam perubahan jadwal. Nomor 5, mengapa sih otomatisasi perkantoran ini sangat penting pada saat era digital? Karena di saat ini persaingan perusahaan itu semakin ketat. Karena adanya yang dibuat sistem otomatisasi perkantoran ini bisa dapat lebih mudah dan dapat meningkatkan kinerja para pekerjanya serta dapat mengatur waktu lebih cepat atau lebih singkat, tidak memakan waktu lebih lama, serta dapat tidak perlu repot lagi datang ke kantor, dapat menghemat waktu. Contohnya itu sekarang kan yang biasanya fingerprint atau pembukuan manual, sekarang itu juga bisa absen lewat Zoom meeting atau virtual lainnya. Di nomor 6 ini, mengapa sangat penting pengendalian?
kepada sistem informasi, karena sangat penting dalam sebuah perusahaan karena upaya memaksimalkan efisiensi dan produktivitas perusahaan akan tercapai tujuan utamanya, serta apabila dilakukan dengan mengevaluasi dan mengawasi kinerja karyawan tentunya akan lebih cepat untuk berkembangnya suatu perusahaan tersebut. Di nomor 7 ini, jelaskan dan berikan contoh tentang IRM, Information Resource Management. Sebuah sistem IRM atau Information Resource Management ini adalah sebuah metode untuk mengkualifikasikan sistem. Di nomor 7 ini, jelaskan dan berikan contoh tentang IRM. IRM atau kita sering sebut Information Research Management ini adalah sebuah metode untuk menciptakan atau menghasilkan sistem yang lebih berkualitas. Contohnya ini di IRM dalam organisasi ini, dan berikan contohnya itu di IRM ini dalam organisasi itu untuk mengatur sistem SDM serta keuangan serta peralatan dan serta sistem manajemennya dalam perusahaan tersebut. Ya, cukup itu aja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.